Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Cara santai profit 10 kali lipat dari trading dan investing. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Tujuan semua orang yang beli saham supaya dapat profit. Tapi profit yang seperti apa? Untuk menjawabnya, kita harus bedah lebih jelas lagi. Jadi, mari teman-teman jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, seberapa besar profitnya ingin dicapai? Kedua, butuh waktu berapa lama untuk mencapainya? Ketiga, profit perlu naik berapa persen per tahun agar target tercapai? Keempat, kamu akan gunakan metode apa untuk menghasilkan profit setiap tahun? Jika kamu ingin survive di saham, sebaiknya kamu bisa menjawab 4 pertanyaan tadi. Itu bukan basa-basi, tapi dengan mengetahui target dengan detail, kamu jadi punya pegangan. Buat dulu targetnya, baru pikir caranya. Jangan sampai sudah punya berbagai macam cara, tapi target yang ingin dicapai belum ada. Nah, untuk membuka pandangan kamu, Mimin mau sharing beberapa simulasi di video ini dengan mengacu pada 4 pertanyaan tadi. Pertama, seberapa besar profit yang ingin dicapai? Target yang ingin dicapai adalah menaikkan modal menjadi 10 kali lipat. Target ini sengaja Mimin buat sangat besar, karena kalau hanya naik 1 kali lipat saja cukup mudah untuk dicapai. Selain itu, katakanlah kamu hanya capai kenaikan modal 8 kali dan bukan 10 kali. Tetap saja angka itu sudah sangat baik kan? Kedua, butuh waktu berapa lama untuk mencapainya? Ketiga, portofolio perlu naik berapa persen per tahun agar target tercapai? Keempat, metode yang digunakan. Kita akan simulasikan beberapa metode trading dan investing. Sebelum masuk ke simulasi, ada beberapa informasi yang bisa diperhatikan. Total modal yang digunakan adalah 10 juta. Targetnya, modal 10 juta ini bisa naik 10 kali lipat dan menjadi 100 juta. Diasumsikan tidak ada penambahan dana lagi, jadi uang yang digunakan memang hanya 10 juta tanpa top up. Nah, untuk mempermudah perhitungan, asumsi persentase yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk investasi, asumsi profit per tahun adalah 10% dengan dividen 3% per tahun. Angka ini sangat masuk akal karena untuk mencapai 10% per tahun tidak terlalu sulit. Selain itu, cukup banyak perusahaan berkualitas yang membagi dividen 3% per tahun. Sedangkan untuk trading, diasumsikan terdapat 3 jenis profit yang diperoleh, yaitu 5%, 10%, dan 20%. Mimin sengaja membuat 3 presentase dengan asumsi, ada tahun di mana trading lebih buruk dari investasi dengan profit 5%, ada tahun di mana trading lebih baik dari investasi dengan profit 20%, ada tahun di mana trading dan investing punya profit yang sama, yaitu 10%. Sekarang mari kita masuk ke simulasi perhitungannya. Oh ya, di akhir video akan ada kesimpulan dan berbagai pandangan yang mungkin sangat kamu butuhkan untuk menjaga psikologi. Untuk itu, nonton hingga selesai ya. Tahun pertama, dengan profit 20% per tahun, dana portofolio trading mencapai 12 juta. Sedangkan dana portofolio investing hanya 11,3 juta. Di mana dengan profit yang hanya 10% ditambah dengan dividen 3%. Seiring berjalan waktu, total portofolio di akun trading dan investing akan naik 1 kali lipat pada tahun ke-6. Sampai di sini belum ada perbedaan yang signifikan. Investing dan trading terus dilakukan secara konsisten. Di tahun ke-10, dana trading sudah menjadi 2 kali lipat. Sedangkan portofolio investing tumbuh 3 kali lipat di tahun ke-9. Di sini terdapat selisih 1 tahun di mana dana investing tumbuh lebih besar dibandingkan trading. Selanjutnya kita lihat kapan dana bisa menjadi 3 kali lipat. Ternyata, akun trading tumbuh 4 kali lipat di tahun ke-13 dan akun investing di tahun ke-12. Masih sama seperti sebelumnya, kedua akun ini hanya selisih 1 tahun saja. Kita lanjutkan perjalanan di pasar modal ini. Untuk mencapai kenaikan portofolio 4 kali lipat, akun trading butuh waktu 15 tahun, sedangkan akun investing butuh waktu 14 tahun. Jarak kedua akun tersebut masih selisih 1 tahun, tapi jika diamati, jarak nominalnya menjadi semakin besar, yakni 51 juta dan 55 juta. Hal yang sama terus konsisten dilakukan, di mana profit portofolio trading berada di angka 5, 10, dan 20%. Sedangkan profit di portofolio investing tetap di angka 10%, ditambah dividen 3% per tahun yang diinvestasikan kembali. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Untuk mencapai pertumbuhan portofolio sekitar 10 kali lipat, dana trading butuh waktu kurang lebih 22 tahun dan dana investing butuh waktu 20 tahun.
Di sini terlihat perbedaan sekitar 2 tahun, yang mana berarti tidak punya selisih waktu yang terlalu jauh. Nah, dari pembahasan tadi, sebenarnya Mimin ingin menyampaikan beberapa pandangan yang bermanfaat bagi kamu. Pertama, apapun metode yang digunakan, baik trading atau invest, di tahun-tahun pertama tentu akan terasa berat. Kita bisa lihat dari contoh tadi, untuk mencapai kenaikan 1 kali lipat saja, butuh waktu 6 tahun untuk metode trading dan investing. Kedua, semakin lama kamu konsisten dengan metodemu, hasilnya akan semakin terasa. Mungkin awalnya kamu perlu waktu 6 tahun untuk bisa menaikkan modal 1 kali lipat. Tapi, jika konsisten dilakukan, modal kamu akan naik 2 kali lipat dalam 3-4 tahun kemudian, yaitu di tahun ke-9 dan ke-10. Artinya, yang dulunya butuh waktu 6 tahun untuk menaikkan 1 kali lipat, ternyata untuk menaikkan 2 kali lipat hanya butuh 3-4 tahun saja. Ketiga, dana kecil bisa jadi besar jika konsisten digulung. Kamu tentu sering mendengar istilah compounding. Nah, di video ini, Mimin sudah bantukan simulasi kehebatan compounding. Dana 10 juta bisa naik 10 kali lipat hanya dengan konsistensi. Untuk menaikkan dana 1-4 kali lipat, kamu butuh selisih waktu 1-4 tahun. Tapi, saat danamu sudah berkembang 5 kali lipat, untuk melipat gandakannya hanya butuh waktu 1 tahun saja. Inilah yang menjadi alasan kenapa para senior di pasar saham punya dana yang sangat besar. Mungkin awalnya mereka hanya recehan, tapi karena konsisten dan terus digulung, lama-kelamaan dananya bisa jadi besar juga. Keempat, tidak usah terlalu berdebat apakah trading atau investing yang lebih baik. Karena jika kamu kuasai metode yang menguntungkan, dalam jangka panjang profitnya tetap besar juga. Mimin sudah bantu simulasikan. Untuk metode trading dan investing tetap punya hasil yang tidak berbeda jauh. Yang jadi masalahnya, kamu kuasai metode yang mana? Apakah dalam jangka panjang bisa terus digunakan? Kelima, simulasi ini menggunakan angka yang masuk akal sehingga sangat mungkin untuk bisa dicapai. Tidak usah berambisi punya profit 100% per tahun, dengan konsisten 5-20% saja, kamu bisa melipatkan dana menjadi 10 kali lipat. Intinya, Mimin ingin sampaikan bahwa profit konsisten itu lebih berdampak dibandingkan profit besar. Fokus saja pada metode yang bisa menghasilkan konsistensi di masa depan. Mau trading silakan, mau investing silakan. Yang penting profitnya kan? Sebagai catatan, jika kamu berpikir menunggu 10-20 tahun itu sangat lama, mungkin sebaiknya jangan masuk ke pasar saham, karena kemungkinan besar kamu akan rugi besar. Jika tidak percaya, silakan buktikan sendiri ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat bijak. Thank you.